Bu, ibu ini Bu Tina ya? Kamu Feby kan ya? Ini ngapain kesini? Ngapain kamu bawa mereka kesini? Enggak. Ibu maaf nih Bu kalau merasa terganggu karena kita bawa kamera juga. Tapi kita dari tim di balik rahasia, kita mau ngebantuin Feby cari Pak Denny. Aku nggak tahu dia kemana. Cari sendiri, urus sendiri. Ibu tirinya langsung nyolot, langsung nggak suka sama si Feby. Ngapain nyari-nyari Pak Denny katanya. Kamu nggak ada urusan lagi kesini ya. Saya udah sakit hati. Oke, kalau gitu Tinanya mana Bu? Tina nggak ada di sini. Kita tuh udah ke rumah ibu loh ketemu sama Tina tadi pagi. Jadi kalian udah pada ke rumah saya? Ibu jangan pernah nggak tahu deh Bu. Jangan-jangan si Tina udah cerita lagi sama ibu, makanya ibu suruh pergi si Tina. Iya. Ya Allah. Enggak, saya nggak tahu itu. Sekarang di mana Ayah Bu? Ayah. Nggak tahu. Mau pergi kemana kek? Mau makan, mau kagak? Urusan dia. Mungkin sama Ayah. Seharusnya Ibu tahu Ayah di mana. Dia tuh nggak ada kabarnya lagi. Ibu gimana sih Ibu? Aku mau tahu Ayah di mana aja. Ibu kenapa nggak ngasih tahu aku? Kamu cari sendiri, cari bapak kamu sendiri. Ngapain cari sama saya? Di situ Feby masih menghargai ibu tirinya, dia tidak mau marah-marah sama ibu tirinya dan dia hanya fokus kepada pencarian di mana keberadaan Pak Denny. Bu, saya mohon. Ayah di mana Ibu? Saya cuma mau tahu Ayah di mana. Udah, pergi. Udah sana semua sana. Akhirnya kita coba terus tanyakan informasi kepada ibu tirinya dan dia tetap aja nggak mau memberikan informasi apa-apa dan dia malah ngusir kita. Dia ngusir kita dan nyuruh kita pergi dan akhirnya oke, tim pergi dari sana karena tidak mau mengganggu dia lagi karena dia memang sudah mengusir kita. Makanya ada yang aneh Tina. Iya pasti. Ini si ibu kayak nutupin sesuatu terus kayaknya udah ngomong sama Tina udah cerita tentang kita datang. Disuruh pergi deh Tina deh, makanya dia nggak ngasih informasi apa-apa dan kita hilang. Gimana dong, kita nggak dapet informasi apa-apa. Aduh, kalau gini deh, gini. Kita minggir dulu, banyak mobil. Gue punya ide, gimana kalau kita hentikan aja penyelidikan di hari pertama ini? Sambil nanti lo cari informasi dari Tina. Ada lagi, kita nggak dapet informasi apa-apa hari ini. Yaudah, sekarang kita balik aja ke mobil. Yaudah deh. Kita mendapatkan kesimpulan dan dari hasil diskusi kita mulai memberhentikan pencarian pertama dan kita lanjut lagi di pencarian hari kedua. Nah, Feby mendapatkan informasi dari Tina. Tina memberitahu kalau dia tahu di mana tempat ayahnya nongkrong. Ternyata ayahnya suka nongkrong di salah satu warung yang deket taman di situ. Oke nak, ini gue parkir sini nak, gue parkir sana kan nggak mungkin. Oke, sekarang gimana kalau misalkan Ona yang turun? Sesampainya di warung itu, ini kita bingung nih. Ini mau turun semua atau gimana ya? Yang ada pemilik warungnya itu panik karena kita bawa kamera nih apaan nih. Dan kalau misalnya rame-rame yang ada Feby-nya nggak kekontrol emosinya. Takutnya malah dia nanya-nanya terus. Yaudah akhirnya tim memutuskan gue yang turun. Nah, gue turun nih. Sampailah gue di warung itu, gue belaga beli minum, gue duduk deket ibunya. Oke, kita bisa pinjam headphone ini. Bacon. Bu, dagang di sini udah lama Bu? Lama, udah tahunan ibu di sini. Udah tahunan di sini. Berarti banyak kenal dong sama pelanggan-pelanggannya Bu. Banyak di sini, cuma tidak kenal. Bu, ibu kenal sama yang namanya Denny Bu? Denny, udah kenalan Neng, tukang ngutang. Bu, ibu kenal sama yang namanya Denny Bu? Denny, udah kenalan Neng, tukang ngutang. Dibilang katanya bokap lu itu banyak utang. Coba, apa lagi? Aduh, nggak begitu jelas ya. Coba dengerin deh. Denny terakhir kesini kapan Bu? Lama nggak kesini, malu kali sama ibu. Tapi utangnya masih ada? Iya, Tapi ibu nggak nagih ke rumahnya gitu? Apa anaknya, istrinya? anaknya juga saya kenal. Aduh, saya sama Denny kenal banget Bu. Jangan-jangan lo Denny ya? Enggak Bu, saya bukan anak. Ngaku aja, bapak lo tuh utangnya banyak di sini. Ya, Bu. 400.000 Ya belum Bu, bayar. tapi saya bukan anaknya Bu. Oh, berarti lo anak Denny yang lain ya? Kenapa jadi marah-marah gini ya? Ya, Coba kakak sewot-sewotan. dengerin ini, coba. Kenapa dia sewot kayak gini coba?
Lo anak Denny yang lain dari mana? Emang anaknya berapa banyak? Enggak ibu, enggak. Saya bukan anaknya Denny. Ini Ona dituduh jadi anaknya. Saya datang ke sini mau cari informasi dari ibu tentang Denny. Ibu tahu nggak Denny itu suka nongkrong di mana selain di sini? Atau ibu tahu di mana rumahnya? Saya cuma butuh informasi itu. Pokoknya ya, lo kalau mau tahu Denny, lo bayarin dulu utangnya. Lo nggak mau bu? Gua tuh pernah ribut sama si Denny, nyari-nyari sama Denny tuh. Puyeng tahu nggak? Kan sampai pangkalan ojek aja nggak ketemu. Emang Denny suka nongkrong di pangkalan ojek? Udah deh, lo bayar aja makanan sini. Tuh kan ibu nggak mau ngaku kan ibu udah keceplosan tapi nggak mau jelasin. Emang Denny tuh suka nongkrong di pangkalan ojek? Gua nggak tahu. Kalau lo mau cari-cari sono, yang penting sini lo bayar, jangan kayak Denny. Enggak, pangkalan ojek mana bu? Ojek, pangkalan ojek. Ya di mana pangkalan ojeknya banyak ibu. Sono jalan pangkalan ojek cari. Pangkalan ojek deket-deket sana. Oke, bu, ini. Ya udah karena gua ditagih-tagih terus gua memutuskan pergi. Dia malah ngomel-ngomel sama gua. Gua udah bayar minuman di situ, gua langsung cabut. Gua balik ke mobil. Nakal loh, padahal Gimana? gua dituduh-tuduh gitu sama ibu-ibu galak. Ya itu bener tadi ya. Tapi dari sana nggak dapet informasi apa-apa, Nak? Dia bilang katanya si Denny itu suka nongkrong di pangkalan ojek. Itu kesimpulan yang gua ambil. Cuman gua nggak tahu pangkalan ojek mana. Di sini ujung-ujung ke sono. Nah yaudah kita coba aja cari di sana ya. Oh yaudah coba sana. Oke, langsung aja kita putuskan daripada membuang-buang waktu, kita langsung putuskan untuk meluncur ke tempat pangkalan ojek di mana Pak Denny ini sering nongkrong di sana. Ini kayak pangkalan ojek nih depannya. Nah iya. Coba lu tanya-tanya aja ya, lu cari informasi ya. Yang turun lu ngobatin aja ya. Yaudah ya. Kita coba cari-cari di situ sampailah kita ke pangkalan ojek yang katanya oleh pemilik warung tersebut di depan di ujung sana karena memang kita lihat kondisinya pangkalan ojek cuma satu-satunya di sana. Ya udah nih di sini gue sama Bacun yang turun karena memang takut terjadi apa-apa terhadap klien kita. Bang, pangkalan ojek di mana Bang ya? Pangkalan ojek. Tapi kok sepi, kayak cuma 2 motor aja. Yang lain pada jalan Bang. Duduk bang. Ya. Dan kita pun berpura-pura juga sebagai penumpang di situ dan kita pengen minta antar ke tempatnya ayah teman kita nih yang bernama Pak Denny. Apa nih? Enggak sih, kita pengen ngobrol-ngobrol doang. Tadi kita mau pergi, mau pakai ojek. Rumahnya sih sebenarnya deket di belakang sini. Tadinya kita mau pakai mobil, cuma mobilnya juga lagi mogok. Kalau boleh tahu rumah siapa? Ada rumah teman Bang di sini Bang. Namanya Denny. Abang tahu nggak sih tempatnya di mana? Tahu sih tahu. Cuman gue males aja. Mas kenapa Bang? Ya gitulah. Orangnya begitu. Nah sekarang ini Abang mau nggak antar kita tempat Denny? Kalau gue sih terus terang aja kali. Nah itu kan urusan Abang, bukan urusan kita Bang. Nah Iya. sekarang masalahnya Abang tinggal ngantar kita tempat Denny, terus kita bayar, beres. Iya. Karena urusan ini sama gue. Makanya lu. Dan sampai akhirnya di situ juga mulai terjadi pembicaraan yang mulai agak sedikit serius juga, di mana si tukang ojek ini mulai curiga keberadaan kita. Sampai akhirnya dia ngasih tahu kalau dia ini sempat bermasalah juga dengan yang namanya Pak Denny. Denny itu udah banyak masalah di sini tau nggak? Hah? Ngutang di warung atas nama gue. Ya itu sih urusan abang. Ngutang di warung atas nama abang. Ya kalau misalnya abang baik hati ya bayar lah. Enak bener yang ngutang siapa gue? Ya udah suruh Denny aja bayar. Ngapain jadi sewa-sewanya ke saya jadi basiannya. Enak banget. Nih Denny udah pernah bikin bonyok nih gara-gara Wicon nih. Sekarang lu juga mau. Apaan sih? Dan kita minta antar untuk ke tempat Pak Denny, dia ini nggak mau karena males banget ngedenger yang namanya Denny, apalagi ketemu sama orang yang langsung karena bagi dia yang cuma namanya Denny itu satu-satunya ya orang itu doang. Jadi lu maksudnya apa nanti? Kalau misalnya ini nggak ada dia urusan sama Denny. Hah? Enggak, sekarang gini Bang, kita kan cuma minta anterin, masalahnya di mana? Kalau gue udah nggak bilang nggak mau nganter, udah gue nggak mau. Bilang aja abangnya ciut, nggak berani sama Pak Denny itu, ya kan? Siapa yang bilang gue cium? Itu tukang ojek dorong gua, terjadilah sedikit keributan di sana. Akhirnya di situ Bacem berusaha memisahkan kita dan terjadi dorong-dorongan di sana sampai akhirnya di situ security daerah sana datang dan memisahkan kita. Denny bilangnya pengusaha sama gue udah sering gitu ya. Hah? Ternyata begitu gue samperin. Udah. Cuma jadi supir. Supir apaan maksudnya? Nggak ngerti gua. Di tempat dia kerja di tukang mobil. Gue samperin aja nanya sama dia. Ya samperin kemana kita juga nggak tahu kan. No,